Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Infobos. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya dimana op-amp di sini akan digunakan sebagai komparator. Nah, jadi di sini ada op-amp ini akan berfungsi sebagai komparator ya. Jadi op-amp berfungsi sebagai komparator itu untuk membandingkan nilai dari kedua masukannya. Jadi di sini nanti ada set pointnya. Jadi ketika nilai di atas set point dan nilai di bawah set point itu, maka nanti akan menghasilkan pengeluaran yang beda ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mengenal op-amp dulu, dimana di sini pada op-amp kan ada kaki non inverting, kaki inverting, dan ini kaki dari tegangan positif ya, dan ini dari tegangan negatif. Nah, di sini sebagai outputnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat suatu rangkaian, dimana ketika set point yang ditentukan ini teman-teman, nanti itu dihasilkan dari dimana ketika ada di sini sumber tegangan 12 volt ya teman-teman. Nah, ini akan dibagi. Jadi di sini ada R1 dan R2, dimana di dalam rumusnya kan pembagi tegangan itu R2 di sini nanti dikali dengan sumber tegangannya terus dibagi dengan R1 plus R2. Nah, di sini R1-nya 1 dan R2-nya 1, jadi 12 dikali 1 kan 12. Terus dari R1-nya ini 1, R2-nya 1, jadi 1 tambah 1 2. Jadi 12 dikali 1 kan 12 dibagi 2. Jadi di sini set pointnya nanti itu adalah 6. Jadi ketika di sini tegangan maksimumnya kan 12 volt ya, dan bawahnya kan bisa 0 volt. Nah, jadi ketika set pointnya 6, ketika di sini nanti kita gunakan ini ya teman-teman, seperti potensio ya teman-teman. Jadi ketika ini kita naikkan, ini nanti akan 12 volt, kita turunkan bisa sampai 0 volt. Di sini bisa digantikan dalam bentuk sensor ya, baik itu sensor cahaya atau sensor lainnya. Di sini saya gunakan potensio agar lebih mudah pensimulasiannya saja. Jadi ketika di sini set pointnya 12, nanti ketika nilainya itu di sini kita naikkan di atas 12 volt, maka di sini nanti akan bernilai positif ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan lampunya akan hidup seperti itu. Nah, ketika di bawah 12 volt, ketika di bawah 6 volt, jadi ketika ini di bawah 6 volt, nanti kita turunkan. Nah, di sini nanti pengeluarannya akan negatif teman-teman, dimana lampu akan mati seperti itu. Nah, untuk memperjelasnya kita akan mulai saja mensimulasikannya ya teman-teman. Jadi di sini kita simulasikan. Nah, ini dimana tegangannya itu di sini ya. Di sini di bawah 6 volt ya teman-teman. 5,88 di sini berarti di bawah 6 volt, dimana set pointnya 6 volt. Nah, ketika kita naikkan di sini, nah 6 ya teman-teman. Nah, ketika 6 ini maka LED akan hidup dan tegangan ini menjadi positif. Ini ketika kita naikkan terus, nah akan positif. Terus, nah di sini kita turunkan. Ini di bawah 6, di bawah set pointnya sudah ditentukan berdasarkan hasil bagi tadi itu. Nah, maka di sini akan negatif 12 ya teman-teman, dan lampu akan mati. Jadi seperti itu. Nah, jadi komparator ini banyak digunakan sebagai kondisi sinyal ya, yang umumnya membandingkan sinyal keluaran dan sensor atau sinyal yang masuk itu. Jadi di sini komparator itu dia memiliki set point yang berguna untuk mengatur. Nah, ini fungsinya hampir sama dengan on off control. Nah, dimana memiliki set point yang dimana ketika op-amp di sini berfungsi sebagai komparator yang memiliki set point, ketika di atasnya maka dia akan, di sini kita atur di atas set pointnya akan menghidupkan lampu atau mengirimkan tegangan yang positif. Nah, ketika di bawahnya maka akan mengirimkan negatif seperti itu, maka lampu akan mati. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan, informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman tentang op-amp sebagai komparator. Jadi semoga sedikit informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan saya ucapkan sampai jumpa dan kapan-kapan lagi.